وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Walhamdulillah, alhamdulillah kata beliau. Dan beliau mengucapkan syukur alhamdulillah ketika ada khilaf. Coba antum lihat kenapa kok para ulama alhamdulillah ada khilaf. Ini kemarin sudah saya sampaikan pernyataan Al-Imam Aun ibn Abdillah Al-Aun ibn Abdillah Al-Hudhali, salah seorang ulama di Kufah dari kalangan tabi'in. Ma uhibbu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Saya itu enggak senang kalau para sahabat Nabi itu belum berikhtilaf. Justru ketika mereka ikhtilaf saya senang gitu kan. Fa innahum idza ijtama'u ala amrin, karena kalau para sahabat itu sudah ijtima' ala amrin, fa khalafa rajulun qaulahum, kemudian ada seseorang menyelisihi pernyataan mereka gitu kan. Faqad khalafa sunnah, maka dia dihitung sudah menyelisihi sunnah. Nah, akan tetapi ketika mereka itu masih ikhtalafu fi amrin, khilaf dalam suatu permasalahan, fa akhadha rajulun qaula ba'dihim wa tarakal akhar lam yatrukis sunnah. Ketika seseorang itu mengambil satu dari qaul sahabat dan tidak mengambil qaul sahabat yang lain yang berbeda di situ, orang itu belum bisa dikatakan dia keluar dari koridor sunnah. Nah, maka di sini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mengambil qaulnya Imam Ahmad ibn Hanbal dengan melirihkan, ada salafnya dan sahabatnya ada yang begitu. Gak bisa kemudian kita vonis dengan perlakuan dia yang seperti ini, dia sudah menyelisih sunnah, gak bisa. Teman-teman kita yang mengambil pendapat basmalah itu dikeraskan, dinyaringkan, ada salafnya. Sahabatnya ada, sahabat dari sahabat, bukan tabi'in, bukan yang sebelum tabi'in. Memang dulu kalau Imam Abu Hanifah pernah mengatakan kan, fa idza ja'a 'anis sahabah zahamnahum. Kalau memang datang dari sahabat pendapatnya, kita desak mereka gitu loh, kita desak mereka, kita boleh menyaingi mereka gitu loh. Tapi kalau datang dari tabi'in, kata Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Kan Imam Abu Hanifah seperti ini. Nah, yang dari Rasulullah baru ala ra'si wal ain diterima gitu kan. Di atas kepala itu. Kalau dari sahabat zahamnahum, bisa kita saingi mereka. Kalau datang dari tabi'in, hum rijal wa nahnu rijal gitu kan. Nah, di sini ada sahabatnya dan kemudian ada hadisnya gitu kan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana persaksiannya adalah persaksiannya Nuaim al-Mujmir ketika itu salat di belakangnya Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengeraskan basmalahnya. Setelah Abu Hurairah mengeraskan basmalahnya, Abu Hurairah mengatakan kepada mereka yang bermakmum di belakangnya itu, innila ashbahukum salatan bi Rasulillah. Aku adalah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian gitu loh. Nah, ketika ada yang seperti ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita mengambil pendapat yang dia mengeraskan basmalah, nggak bisa divonis dia telah menyelisihi sunnah, nggak bisa, nggak boleh. Nah, oleh karena itu dalam hal ini gitu kan, dari ucapannya Imam Qurtubi ini bisa kita ketahui bahwasanya sikap-sikap intoleran, ini bahasanya bahasa intoleran, tapi ini intoleran yang beneran gitu loh. Intoleran dalam hal perkara-perkara ijtihadiyah itu di zamannya Imam Qurtubi udah ada. Nanti kalau kita lihat di zaman kita ini yang gak toleran dalam perkara-perkara ijtihadiyah ini kok banyak gitu, ya jangan sedih. Tiap zaman memang Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu manusianya gitu nah. Ada yang begini, ada yang begitu. Semuanya buat apa sih?
Ya, buat ujian masing-masing dari kita. Buat ujian masing-masing dari kita, putus asa enggak kita mengamalkan sunnah ini? Putus asa atau enggak kita menuntut ilmu? Ngelihat ustadz sana ngomong sini, ustadz sana ngomong situ, kok beda? Sudah enggak usah belajar. Nah, ini kan ujian dari Allah. Dia masih mau belajar enggak gitu kan? Muyak bahantaman terus gitu kan. Tinggalkan yang bahantamannya, ambil ilmunya gitu loh. Karena dahulu Malik ibn Dinar rahimahullah itu sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Malik ibn Dinar itu pernah menyampaikan gitu kan, istami'u qaulal ulama. Dengarkan qaul ilmunya para ulama itu dengarkan. Wala tastami'u qaula ba'dihim ba'dha. Tetapi ketika mereka nanti saling mencela satu sama lain, ini jangan didengarkan yang ini. Kenapa? Fa innahum ashaddu taghayyuran minat tuyusi fi zaribatiha. Karena mereka ini gitu kan, sungguh para ulama itu dia lebih cemburu daripada kambing jantan di padang gembalaannya. Padang gembalaan itu apa? Kalau ada betina gitu kan. Nggak tahu antum pernah lihat kambing atau enggak gitu. Kalau unta kayak gitu dia punya 100 betina, ada 1 jantan, kemudian jantan lain masuk ke wilayah teritorialnya, berantem dia, rebutan betina. Lah ini dikatakan demikian oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar untuk menunjukkan memang sebagian ulama itu Allah Subhanahu wa taala izinkan masuk ke dalam hatinya itu hasad gitu loh. Ketika sudah hasad kemudian mengomentari ulama-ulama yang lain gitu kan, itu dihindari, tapi ilmunya tetap ambil. Nah, salah satu contoh cerita yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, yaitu perseteruan yang terjadi dahulu antar Imam Sa'id ibn al-Musayyib dengan Al-Imam Ikrimah Maula bin Abbas. Ikrimah ini masih junior, Sa'id bin Musayyib paling senior, murid utamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paling senior. Ketika itu beliau memang ada tersalah memberikan fatwa gitu loh. Ada kesalahan memberikan fatwa. Seseorang tanya kepada beliau, saya bernazar melakukan ini, tapi yang dilakukan itu adalah maksiat. Saya menunaikan nazar saya enggak? Kata Imam Sa'id, iya tunaikan nazar kamu. Habis dapat fatwa gini, datang lagi dia ke Imam Ikrimah, tanya sama Ikrimah. Imam Ikrimah Maula bin Abbas ditanya, gimana saya kalau saya punya nazar begini, saya lakukan atau enggak? Kata Imam Ikrimah, jangan. Itu nazar kamu itu maksiat. Kafir an nadrika. Kamu bayar kafarat saja. Karena sudah telanjur bersumpah kayak gitu kan dalam nazarnya, kamu bayar kafarat puasa 3 hari gitu kan. Dapat jawaban dari Ikrimah beda sama Sa'id bin Musayyib, datang ke Sa'id bin Musayyib lagi. Wahai Sa'id, ini Ikrimah fatwanya beda sama antum nih. Beliau lebih senior. Yang junior fatwa beda sama yang senior. Gimana perasaan yang senior? Ini yang kurang ajar kan yang muridnya ini. Bikin perpecahan antar ulama. Nah, naik emosi beliau. Imam Sa'id mengatakan la yantahiyanna Ikrimatu 'anil fatwa aw la yadribanna al-amir. Hendaknya dia berhenti dari berfatwa atau dia nanti dihukum oleh amir dengan dicambuk kalau dia nggak mau berhenti berfatwa. Belum saatnya dia fatwa gitu loh maksudnya. Ini orang ini habis dapat ucapannya Imam Sa'id, nggak berhenti di situ, datang lagi ke Ikrimah. Maunya apa? Datang ke Ikrimah, wahai Ikrimah nih Imam Sa'id mengatakan begini, antum kalau nggak berhenti fatwa nanti dicambuk sama Amirul Mukminin gitu kan. Nah, Imam Ikrimah terus ngomong, ya naik pitam juga dia. Akhbirhum, salhum, tanya. Hal nadruka hadza ma'siyah am ta'ah?
Fa idza qala laka nadruka hadza ta'ah faqad kadzaba huwa. Tanya sama beliau, nazar kamu ini maksiat atau ketaatan? Kalau dia bilang taat, maka dia dusta, jelas-jelasnya ente maksiat. Tapi kalau dia mengatakan nazar kamu itu maksiat, maka Sa'id itu sudah memerintahkan kamu untuk bermaksiat. Lah kamu menuruti dia, perintah dia untuk maksiat atau enggak gitu loh. Datang lagi. Lalu terus mau di mana? Nah, sejak saat itu kemudian Imam Sa'id bin Musayyib kepada budaknya dia mengatakan la takdzib alayya kama yakdzibu Ikrimah ala bin Abbas. Jangan kamu berdusta atas namaku. Dia ngomong sama budaknya gitu kan. Jangan kamu berdusta atas namaku gitu kan, bohong atas nama diriku. Sebagaimana berdustanya Ikrimah itu terhadap Ibnu Abbas. Karena Ikrimah kan budaknya Abdullah bin Abbas gitu loh. Jadi dituduh oleh Imam Sa'id bin Musayyib, dituduhlah Ikrimah itu telah berdusta. Nah, sampai di sini ini kan bentuk tahdzir kan. Bentuk bentuk peringatan terhadap ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, itu harusnya kaum muslimin memperhatikan ketika nanti ada ulama satu dengan ulama lain, ustadz satu dengan ustadz lain itu yang saling demikian. Hendaknya kaum muslimin itu cerdas melihat ini motifnya ini apakah kedengkian dan ketidaksukaan antar ustadz atau memang dia memang melakukannya karena Allah Azza wa Jalla gitu loh. Ini bab pelik kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar ketika beliau menyusun bab ini bab yang pelik memang gitu kan. Di satu sisi kita tidak bisa meninggalkan ini gitu kan, karena tidak bisa meninggalkan kenapa? Karena kehormatan agama ini gitu. Kalau memang nanti dinodai oleh oleh sebagian tokoh, ada kesalahan dari sebagian tokoh gitu kan, tetap harus diperingatkan kesalahan ini salah gitu. Tetap harus diperingatkan umat dari kesalahan dan ketergelinciran. Para ulama, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah punya pendapat bahwasanya neraka itu tidak kekal. Di sini para ulama apakah harus diam dengan kebesarannya itu? Tidak. Kemudian Al-Amir As-San'ani rahimahullah yang menyusun kitab Subulus Salam itu menulis bantahannya terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dalam perkara ini saja yang beliau keliru di sini aja gitu loh. Adapun nanti manfaat kontribusi ilmunya itu kepada kaum muslimin yang lain kan tetap diterima gitu kan. Tetap diambil. Nah, sampai di sini ikhwah sekalian, mudah-mudahan kita tidak bosan dalam mencari yang benar. Ini pesan dari guru saya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili itu kan, tajarrud lil haq, tetap cari yang hak gitu kan. Tetap cari yang hak, kemudian kehormatan para ulama itu tetap dijaga dalam mencari sesuatu yang benar ini. Adapun nanti ketika mendapati perkara yang masih khilafiyah ijtihadiyah ini, ya silahkan antum ambil, antum pegang yang mana menurut antum itu lebih selamat dan lebih dekat dengan dalil. Nah, kemudian kepada saudara-saudara kita yang berbeda itu tidak perlu nanti dijadikan sebagai ajang untuk menyalah-nyalahkan hingga nanti menjadi sebab pecahnya saf barisan kaum muslimin itu gitu.